Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa kami jelaskan bahwa Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru saat ini telah melaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis partisipasi masyarakat, di mana dalam outputnya nanti akan menghasilkan peta bidang tanah, yaitu merupakan pemetaan bidang-bidang tanah dari masyarakat yang berada di lokasi kelurahan yang telah ditetapkan menjadi lokasi pendaftaran tanah sistematis lengkap, dengan harapan bahwa bidang-bidang tanah di kelurahan tersebut terpetakan secara keseluruhan di kelurahan yang telah ditunjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV. Saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program Bincang Pertanahan. Di episode lalu kita sudah membahas mengenai apa itu sertifikasi dan pertanahan. Di episode kali tidak jauh-jauh dari soal pertanahan, yakni proses penting sebelum terciptanya sertifikat hak milik, yakni pengukuran. Untuk itu, di episode kali ini saya bersama dengan dua orang narasumber yang tentunya hadir ke studio Duta TV dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Langsung saja pemirsa kita berkenalan. Yang pertama dengan Bapak Bambang Suyudi, yakni Kepala Bidang Survei Pemetaan Kanwil ATR BPN Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah, baik-baik. Baik dan juga semangat. Dan di sampingnya lagi, ini saya panggil Mas aja ya, karena mungkin masih muda, yakni Mas Habibi Farid, selaku dari juru ukur KJSB. Betul, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kabar Dan baik. luar biasa ya. Luar biasa sekali. Baik, ada Pak Bambang dan juga Pak Habibi. Kalau kita bicara soal sertifikasi ini memang wajib untuk dimiliki sertifikat hak milik karena memang ada memiliki kekuatan hukum yang tetap atas kepemilikan tanah. Untuk itu sebelum munculnya sertifikat otomatis ada proses pengukurannya. Lantas seperti apa pengukurannya, siapa yang melakukan, siapa yang terlibat dan berapa lama prosesnya. Langsung saja Pak, tema kita pada hari ini adalah apa itu pengukuran tanah. Seberapa penting Pak pengukuran tanah ini untuk awal mula dari pemunculan sertifikat hak milik? Oke. Mbak siapa tadi, Mbak? Fatia. Fatia. Mohon maaf ini Fatia ya. Jadi di Kementerian ATR itu kan istilahnya tangan dari pemerintah pusat untuk melakukan pendaftaran tanah ya Mbak ya di seluruh Indonesia. Dan di dalam proses pendaftaran tanah itu kan salah satu yang diterbitkan nanti kan berupa sertifikat. Nah untuk menyokong data-data atau dokumen yang valid, yang sah dan menggambarkan kondisi nyata di lapangan, maka diperlukan suatu pekerjaan pengukuran. Jadi intinya kalau kita di Kementerian ATR, pengukuran itu untuk memastikan letak batas posisi dari suatu bidang tanah sehingga nanti secara geometrik itu benar bentuknya Mbak. Jadi kan bentuk bidang tanah itu kan bisa segitiga saja, bisa segi empat, atau bahkan segi delapan, heksagonal, atau bahkan bisa tidak beraturan. Apalagi untuk daerah-daerah yang di pegunungan, sungai dan sebagainya itu tidak beraturan. Jadi di sini diperlukan untuk proses pemastian letak batas, kemudian bentuk geometrinya harus benar, harus bisa dihitung luasnya, kemudian juga menggambarkan situasi bidang tanah di sekitarnya. Jadi situasi itu bisa di dalamnya, mungkin ada rumah, ada objek-objek yang lain, atau bahkan di sekitarnya. Jadi di sekitar itu bisa jalan, jembatan, sungai dan sebagainya. Jadi itu bagian dari situasi bidang tanah yang bersangkutan. Dan satu hal yang sangat penting lagi, kenapa diperlukan pengukuran adalah data-data ini nanti suatu saat diperlukan, ada patok batas yang hilang dan sebagainya, nanti bisa digunakan untuk proses pengambilan batas. Nah, disinilah pentingnya pengukuran dan pemetaan terkait dengan proses pendaftaran tanah. Baik, berarti poinnya sangat penting karena untuk pemastian ukuran, bentuk bidangnya seperti apa, dan juga pembatas ya dengan pemilik tanah tetangga mungkin ya. Nah, kalau ke Mas Farid begitu yang memang biasa menangani pengukuran, seperti apa? Seringkali di lapangan adalah kita harus selalu berbenturan dengan masyarakat. Dalam artian pengukuran ini tidak bisa berjalan jika tidak ada dukungan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat melakukan permohonan dengan menyiapkan patok yang sudah disiapkan sebelumnya. Baik. Jadi kita mengukur ke lapangan pun akan berasa tenang dan nyaman karena
patok batasnya itu sudah tersedia seperti itu. Baik, itu juga dukungan dari masyarakatnya ya untuk aktif juga sebenarnya karena bingung ya ketika petugas sudah sampai di lapangan, yang mana yang mau diukur, mana batasnya Betul begitu. sekali. Ada pernah mengalami lokasi jangkauan yang sulit nggak sih, Mas Farid? Untuk di Kalimantan sendiri hampir rata-rata juga lokasinya lumayan sulit, terutama area-area pegunungan dan rawa sebenarnya. Jadi makanya kita pengukuran pun melakukan beberapa metode Baik. seperti itu. Nah, gunung dan rawa, apakah dengan lokasi geografis yang agak sulit dijangkau begitu bisa memerlukan waktu yang lebih lama daripada yang normal di Mas Farid? Tentu saja kalau pengukuran yang kita bandingkan antara pengukuran di area pemukiman, area kebun, area hutan ataupun rawa, Baik. itu pasti waktunya juga akan berbeda durasinya. Seperti itu. Karena memang kalau di gunung kita menuju lokasi dan akses menuju dari Itu satu juga udah titik ke panjang titik ya. itu akan sangat berat gitu. Berbeda dengan lahannya jika datar dari satu titik ke satu titik yang lainnya sangat gampang kan. Baik, berarti tergantung letak geografis dari si bidang tanah itu sendiri. Betul. Sekarang kan karena canggih nih Pak Bambang, kalau dulu memang mungkin hanya tulis tangan ya untuk sebuah sertifikat, tapi sekarang berbeda karena apalagi ada digitalisasi begitu melalui program survei tanahku. Bisa dijelaskan sedikit nih Pak Bambang kepada pemirsa di rumah yang mungkin tidak begitu tahu begitu. Iya, Mbak. Sebelum saya sampaikan sentuh tanahku ya, sentuh tanahku, saya menambahkan yang disampaikan Mas Habibie. Jadi hal yang sangat penting, Mbak, yang spesifik di pengukuran BPN itu adalah bahwa batas bidang tanah itu harus sudah dipasang terlebih dahulu sebelum melakukan pengukuran, sebelum permohonan ke kantor pertanahan, dan itu harus disetujui oleh pemilik bidang tanah yang berbatasan. Nah, susahnya di situ. Jadi dalam satu batas, pemilik sebelahnya harus Deal gitu ya. deal. Batas yang lagi deal, batas lagi deal. Baik. Gitu. Jadi itu yang menjadikan pengukuran kadastral itu berbeda dengan pengukuran pemetaan yang lainnya, karena diperlukan namanya azas kontradiktor delimitasi, gitu. Bahwa pemilik yang berbatasan harus deal ya terkait dengan batas yang dipasang oleh si pemohon. Jangan sampai nanti patoknya sudah berdiri diukur malah makan punya tetangganya begitu ya, ribet Makanya. juga. Baik. Nah, Jadi terkait dengan yang sentuh tanahku tadi, memang di tahun 2021 kemarin, Mbak, di bulan Agustus itu dari kementerian meluncurkan inovasi aplikasi digital sentuh tanahku, yang di sini diharapkan transparansi pekerjaan-pekerjaan di BPN, kemudian proses pengukuran, baik. itu bisa diakses oleh masyarakat secara umum. Jadi siapapun yang punya HP ya, Android katakanlah, itu bisa di-download di Play Store, kemudian kalau yang belum sertifikat itu bisa mengetahui, kan ada GPS-nya ya, bisa cek plot di mana lokasi bidang tanah yang bersangkutan. Kalau yang sudah sertifikat bisa mengakses, oh ini bidang tanah saya, bahkan suatu permohonan simulasi permohonan dengan biayanya pun, waktunya pun juga bisa diketahui dari aplikasi sentuh tanah. Berarti sangat memudahkan dan sangat transparansi betul. juga ya. Tanpa harus repot-repot memakan waktu ke kantor kantahnya begitu ataupun ke ATR BPN Provinsi Kalselnya begitu ya, tinggal buka di Play Store, mungkin di download begitu ya Pak, bisa dicek seperti apa. Nah, kita kembali membahasnya selanjutnya mengenai pengukuran tanah lebih spesifik begitu ya. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Bincang Pertanahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Pertanahan dan masih bersama dengan dua orang narasumber kita, yakni Pak Bambang dan juga Mas Habibie. Langsung saja Pak, kita lanjutkan mengenai pengukuran tanah itu sendiri. Karena kan proses awal mula dari pembikinan sertifikat hak milik ini otomatis kan mengumpulkan data fisik dan juga yuridis. Seperti apa ini Pak? Bisa dijelaskan ke pemirsa di rumah? Gini Mbak ya, jadi untuk permohonan sertifikasi, terutama tanah-tanah milik masyarakat, itu yang memang harus di tahap awal yang harus dipersiapkan itu adalah dokumen-dokumen permohonan atau persyaratan yang harus disiapkan oleh masyarakat sendiri, Mbak. Sebelum maju ke BPN. Sebagai contoh misalkan tanda identitas pribadi, katakanlah KTP atau KK, kemudian surat-surat
yang mendukung, misalkan dari surat pajak, PBB dan sebagainya, kemudian ada surat pernyataan penguasaan fisik, itu yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah menguasai, sudah menggunakan dan dalam kurun waktu tertentu. Nah, itu bagian dari yang orang sebut namanya sporadik itu ya. Baik. Sporadik itu. Kemudian juga persyaratan terkait dengan pernyataan pemasangan tanda batas, Mbak. Yang tadi saya sampaikan harus disetujui oleh tetangga yang berbatasan. Kemudian termasuk sekarang ada peraturan baru harus difoto, Mbak. Geotagging. Baik. Jadi difoto ada lokasi lintang bujurnya atau exitnya, itu menjadi bagian juga dari permohonan persyaratan. Jadi persyaratan pernyataan penguasaan fisiknya, persyaratan pernyataan pemasangan tanda batasnya, dan satu lagi pernyataan bahwa bidang tanah yang bersangkutan tidak dalam sengketa. Nah, itu tahapan awal yang harus disiapkan oleh pemohon, dalam artian tadi termasuk tanda batas yang sudah dipasang. Nah, bicara Mbak. soal tanda batas begitu, karena kan memang sebenarnya ada regulasi tersendiri Pak Iya, yang betul, menyatakan patok, misalnya dari bentuknya ataupun warnanya. Seperti apa Pak kalau hal yang normal begitu yang bisa dilakukan masyarakat jika ingin mendaftarkan tanahnya ini sendiri? Oke, Mbak. Jadi di lapangan mungkin sudah ada tempat-tempat ya khusus yang jual beli, katakanlah Khusus patok ya. tugu-tugu patok batas bidang tanah gitu ya. Jadi untuk yang bidang tanah masyarakat itu kan biasanya juga nggak terlalu luas. Itu biasa kita pakai untuk tanah yang stabil ya, tanah yang kuat itu dari cor semen ukuran 10 kali 10 panjangnya 40, kemudian nanti pemasangannya 30 cm di dalam, 10 cm di permukaan. Kemudian bisa juga untuk daerah-daerah yang berawa itu bisa sampai 1,5 meter, Mbak. Panjangnya itu. Baik. Kemudian di bawah dikasih semacam silang itu untuk menguatkan dan tidak bergesernya tanda batas yang bersangkutan ini. Nah, untuk pewarnaan itu kan kita biasanya pakai warna merah, Mbak. Jadi itu artinya kalau pemiliknya atau orang lain ingin mencari tanda batas yang bersangkutan itu gampang untuk diidentifikasi. Itu aja sebetulnya. Jadi nggak ada persyaratan khusus harus warna merah, biru itu nggak ada. Cuma kita biasanya warna merah gitu. Memang rata-rata merah Rata-rata ya merah, Pak ya. itu untuk memudahkan dalam proses pencarian tanda batas saja. Baik, jangan Iya. sampai nanti warna hitam apalagi gelap begitu Iya, harinya Pak ya, betul. susah juga. Nah, kita ke Mas Habibie Farid karena memang langsung ya ini menangani masyarakat Iya. tadi ya, kerja juga dengan masyarakat. Apakah memang data-data ini biasanya memang kesadaran masyarakat untuk mengumpulkan data begitu? Saat di lapangan lengkapkah atau memang masih ada yang kurang oleh masyarakat itu sendiri? Biasanya kalau data-data itu mereka dalam proses penangkapan. Jadi belum tentu semuanya lengkap, tapi mereka biasanya di lapangan itu langsung nanya apalagi yang akan dilengkapi. Baik. Jadi kita di lapangan pun memberikan informasi apa aja yang harus dilengkapi seperti itu. Tadi kan Pak Bambang sudah menyebut begitu deal-dealan dengan tetangga sebelah tanahnya begitu. Pernah nggak sih Mas Farid begitu menghadapi masyarakat yang katakanlah tidak bersengketa sebenarnya, tapi ada cekcok begitu karena memakan tanah sebelahnya? Mungkin pernah nggak sih di lapangan terjadi seperti itu? Pasti terjadi sih di setiap pengukuran. Kadang-kadang jika kembali lagi makanya jika ketika memasang patok itu tanpa ada kesepakatan dengan tetangga bidang, akhirnya akan memunculkan konflik itu sendiri. Seperti itu. Jadi memang berbeda pandangan sebenarnya seperti itu. Apalagi tanah turun temurun begitu ya, lama sekali sudah didiamin, tiba-tiba pengen bikin sertifikat yang sebelah sini tapi sebelah sini protes begitu. Nah, di segmen kedua ini kita akan menampilkan sebuah video nih, yakni mengenai proses pengukuran dan peralatan yang digunakan. Berikut tayangan untuk Anda pemirsa. 3, 2, 1. Sesuai dengan program kerja kami memakai GPS RTK. GPS RTK ini teknisnya pengambilan titik koordinat itu secara langsung, jadi tanpa pengolahan data setelahnya. GPS RTK ini memiliki tingkat ketelitian. Kalau ini berbagai macam alat yang kami pakai memiliki ketelitian tingkat akurasinya sampai 8 desimeter. Jadi kalaupun tingkat toleransi dengan 8 desimeter, saya rasa itu cukup ditoleransi oleh masyarakat terhadap bidang tanah yang kami. Alat GPS RTK ini terhubung dengan aplikasi. Untuk yang aplikasi kami, ini kami memakai map survey sebetulnya dari CHC Navigasi. CHC Navigasi ini menunjukkan bahwa di mana letak posisi kita, lalu di dalam aplikasi ini terlihat bahwa di mana koordinat titik kita berada saat ini. Lalu di sana ada
ada tingkat ketelitian yang harus diperhatikan, yaitu tingkat ketelitian horizontal, yaitu X dan Y-nya. Ketika mereka menunjukkan bahwa bidang tersebut sudah fix ada di situ, sesuai dengan patok batas yang ditunjukkan oleh masyarakat, dia akan bisa berbunyi fix. Kalau sudah fix, baru kita boleh mengambil sampel titik tersebut untuk dilakukan pengukuran. Setelah itu kita mau lakukan pendokumentasian. Pendokumentasian itu dilakukan untuk apa? Untuk menjaga-jaga di suatu hari nanti ketika ada klaim atau sanggahan dari tim lain, ini kita punya buktinya. Lalu dokumentasi seperti apa? Dokumentasinya adalah pemohon itu di salah satu patoknya kita harus membuat foto geotagging. Foto geotagging ini foto yang memiliki koordinat. Jadi ketika diklik fotonya, foto ini akan muncul di bidang tersebut. Gitu. Nah setelah itu kita meminta pemohon untuk melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, lalu dikumpulkan di Poldakan sebagai pengumpul data pertanahan. Pemirsa di rumah, kita sudah sama-sama menyaksikan itu tutorial begitu Pak ya, salah satu yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat untuk mengedukasi juga proses awal dari pengukuran. Ini mungkin bidangnya Mas Habibie Farid nih, karena turun langsung. Pengukuran itu alat apa saja yang disediakan sih, dan biasanya berapa tim yang turun? Oke, jadi alat yang biasa kita gunakan saat ini yang lumrah dipakai adalah kita menggunakan GPS geodetik RTK. Seperti ini. Baik. Nah, alat ini yang kita gunakan. Jadi berapa jumlah timnya nanti tergantung berapa bidang yang akan diukurnya. Sebenarnya kalau cuma satu bidang, satu orang pun bisa turun. Baik. Itu Tapi kalau memang lahannya luas begitu, hitungan hektar ya Pak ya, otomatis juga banyak yang ikut turun. Apakah memang durasi dari pengukuran ini tergantung dari wilayahnya atau seperti apa? Tentu saja kalau durasi ini kembali lagi kita lihat medannya seperti apa dan topografinya, Baik. lokasi yang dijangkau, dan cuaca juga pasti jadi pertimbangan untuk berapa lama pengukurannya. Baik, tapi kan saat ini karena canggihnya teknologi, banyak metode-metode yang digunakan nih. Metode apa saja? Mungkin pemirsa di rumah juga bingung. Nanti kalau saya mengukur metode apa gitu ya Pak ya, apalagi tidak semua bisa menguasai hal betul, itu ya. begitu. Silakan Mas Habibie. Metode yang kita gunakan sebenarnya ada dua, terestris dan fotogrametri. Jika kita menggunakan terestris itu alatnya ada, kita pakai GPS RTK ini tadi, atau kita menggunakan theodolit ataupun total station. Baik. Nah, itu jadi kalau untuk terestris kita pakai alat yang 3 tadi. Nah untuk yang fotogrametri biasanya kita menggunakan foto udara. Foto udara bisa diambil dari citra satelit ataupun dari foto udara menggunakan drone. Seperti itu. Jadi kalau menggunakan drone pun kita bisa dapat aktual penampilan bidang yang real time saat itu juga, dan hasil pemetaannya pun dia geometris kan, jadi ada nilai koordinatnya yang sah sesuai undang-undang. Tapi pernahkah mengalami kesalahan dalam pengukuran nih? Misalkan ada human error begitu Pak ya, atau seperti apa? Pasti untuk kesalahan sendiri sering terjadi jika persiapannya pun kurang. Jadi memang kita sebelum pengukuran ada persiapan-persiapan sendiri yang harus kita siapkan jauh-jauh hari, seperti itu. Baik, tadi juga sudah disebutkan mengenai dokumentasinya juga harus ada ya. Nah, ke Pak Bambang, menarik. Saat ini kan masyarakat tidak semua tahu tentang sertifikasi atau sertifikat hak milik, Pak. Mereka ada yang menyebut segel, letter C mungkin, atau mungkin sporadik nih. Seperti apa sih ini, Pak? Sebetulnya gini, Mbak. Jadi istilah segel, sporadik dan sebagainya itu kan bagian dari alas hak yang dipegang oleh masyarakat, yang itu pada dasarnya dipakai sebagai bahan awal atau dokumen awal untuk permohonan sertifikasi. Kalau di Jawa misalkan, ya di Jawa kan ada letter C, letter D, pedot E dan sebagainya. Tapi kalau di sini kan kebanyakan tanah-tanah negara, sehingga penguasaan mereka, dokumen yang dikuasai oleh masyarakat itu adalah berupa tadi surat pernyataan penguasaan fisik, yang itu semakin sah katakanlah itu apabila ditandatangani atau mengetahui kepala desa yang bersangkutan. Nah mungkin itulah gambarannya, Mbak. Jadi itu bukan sertifikat itu, tapi masih alas hak versi masyarakat kita yang nanti sebagai dasar untuk permohonan sertifikasi ke BPN. Tapi itu bisa dipertanggungjawabkan pada kekuatan hukum kalau itu milik dia begitu ya, meskipun tidak ada sertifikasinya begitu, Pak. Iya, kalau
kalau kita bicara kepatuhan hukum yang kuat ya yang sertifikat Mbak. Tetap yang memiliki Tetap yang ya. sertifikat ya. Baik, berarti juga harus waspada juga karena Iya, kan betul, di jalan-jalan banyak dijual tanah tapi sporadik begitu kan. Iya. Jika memang masyarakat kurang tahu otomatis juga bisa tertipu dan Betul, tergiur betul, begitu iya, dengan itu. Nah, apakah memang selama di pengukuran nih Mas Habibie, siapa yang harus mendampingi Mas Habibie saat melakukan pengukuran? Apakah memang yang orangnya jelas pasti begitu kak? Apakah memang ada saksi tersendiri nih? Atau mungkin dari kepala desanya, lurahnya yang juga ikut turun? Oke, biasanya yang mendampingi selain dari pemohonnya sendiri, biasanya ada tetangga batas bidang yang hadir. Bisa juga saksi itu dari aparat desa, bisa dari sekdesnya, dari ketua RT, dari kalau di Kalimantan itu kebanyakan dari kepala dusun, seperti itu. Jadi memang harus ada yang mendampingi. Harus ya, karena memang deal-dealan tadi jangan sampai nanti ketika sudah diukur malah jadi sebuah sengketa lagi, ada konflik lagi begitu. Atau Menarik. salah titik yang diukur. Kenapa Pak? Bisa jadi salah titik yang Iya, diukur. salah titik Iya. diukur semaunya aja Pak ya, karena memang ketika patok pun bisa bergeser sebenarnya meskipun nanti kalau dirawat tadi ada 1,5 dan lain sebagainya begitu. Kita akan kembali membahasnya di segmen selanjutnya saja Pak ya, tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Bincang Pertanahan. Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa dalam Bincang Pertanahan di segmen ketiga dan masih bersama dengan Pak Bambang dan juga Mas Habibie Parit, dan masih bicara soal apa itu pengukuran tanah yang wajib dilakukan tahap awal untuk menciptakan begitu Pak ya sertifikasi atau sertifikat hak milik dari seseorang. Nah, menarik karena kalau dulu ya Pak ya, atau mungkin sampai sekarang bisa saja sih mengukur tanah kalau mau dijual pakai meteran gitu ya. Tapi sekarang kan kalau dengan hadirnya ATR BPN Kantoh ataupun Kanwil ini kan otomatis berubah metodenya. Pernah nggak sih Pak ada perbedaan? Oke, patok sudah ditaruh di suatu tempat begitu, tapi saat diukur oleh teman-teman ini berbeda. Seperti apa Pak? Kalau terkait dengan patoknya Mbak ya, jadi sebetulnya kita petugas ukur termasuk yang Mas Habibie dari KJSP itu sebenarnya hanya mengukur Baik. tanda-tanda batas yang sudah dipasang di lapangan. Nah, jadi itu masalah berubah atau enggaknya kita kadang juga nggak tahu juga. Tapi yang paling kita pegang adalah bahwa patok-patok ini sudah dipasang, pemohon sudah memberikan surat pernyataan bahwa ini dipasang dengan benar, disetujui oleh tetangga yang berbatasan, itu sudah menjadi dasar kita untuk melakukan mengukur pengukuran ya. gitu. Karena kita amannya di situ. Baik, kalau misalnya patok tidak berubah, tetap di titik A misalnya Pak. Misalnya jarak A ke B 100 meter, tapi ketika dilakukan pengukuran dengan metode tertentu, bisakah berkurang nih Pak? Antara masyarakat yang ngukur dengan teman-teman BPN dan lain sebagainya ini. Oke. Jadi gini ya, mungkin masyarakat sudah mengukur sendiri gitu ya, kemudian didaftarkan, maka kita ada pengukuran yang dilakukan oleh aparat Kementerian ATR BPN. Itu sangat mungkin Mbak. Jadi itu sangat mungkin ya, karena masyarakat itu biasanya mengukurnya ya pakai meteran lah, alat yang masih manual gitu alat ya, yang murah, mudah didapatkan, dan itu tentu harus ada metode khusus Mbak. Jadi kalau kita bicara histori pengukuran, memang yang paling awam itu adalah menggunakan meteran. Nah, dalam konteks menggunakan meteran itu ada keterbatasannya Mbak. Misalkan meteran kita hanya 50 meter, tapi ternyata panjang sisi bidang tanahnya 150 meter. Sambung terus berarti gimana ya. nih caranya? Nah, kalau kita orang yang tahu pengukuran, ada pelurusan Mbak, dibuat dari A ke B itu dibuat lurus tuh. Nah, itu baru diukur setahap demi setahap. Nah, kalau masyarakat kurang tahu, ya jadi asal ngambil aja, jadi belak-belak mungkin nggak tahu juga, sehingga jaraknya menjadi lebih panjang, kayak itu bisa. Kemudian contoh kasus lagi kalau di daerah yang berbukit atau kelerengan, jadi kalau berkelok-kelok juga begini, ya Pak ya, A, B, kalau masyarakat mungkin ngukurnya lurus, ikuti permukaan tanahnya, tapi itu kan bukan kaidah kita di pengukuran. Kita ngukurnya adalah di pada atas posisi bidangnya berarti. mendatar. Jadi jaraknya tentu masyarakat lebih panjang, dan kita adalah
bisa jadi lebih pendek dari yang masyarakat ukur. Karena keterbatasan alat Karena tadi. keterbatasannya, karena kan? metode pengukurannya yang belum paham betul, sehingga itu sangat-sangat wajar, Mbak. Sehingga kita di dalam bidang pengukuran pemetaan itu ada surat pernyataan juga untuk menerima hasil pengukuran yang kita lakukan. Baik. Itu misalkan ada kelebihan, misalkan ada kekurangan, intinya menerima hasil pengukuran oleh petugas ukur BPN ataupun petugas ukur dari teman-teman KJSP. Menarik ketika menyebutkan Iya. surat pernyataan hasil ukuran. Ukur, ya, Nah, betul-betul. ke Mas Habibie Farid nih, sudah pegang sebenarnya kan suratnya. Tapi ada nggak sih yang protes begitu, saya ngukurnya 100 meter loh ini, pakai meteran gitu ya. Tapi kok diukur sama teman-temannya berubah. Apa yang dilakukan Mas Farid Habibie Farid nih terhadap komentar-komentar negatif dari masyarakat itu sendiri karena tidak terima? Oke, sebenarnya kembali lagi di kita itu kalau untuk protes ke belakang sih nggak pernah ya. Jadi memang sebelum mengukur tuh kita minta dulu nih alasan mereka, apakah mereka sudah pernah mengukur atau belum. Mengukurnya pakai apa? Kita tanya dulu nih, pakai meteran, panjangnya segini Pak, seperti itu. Nah kita pun akhirnya edukasi Pak, kita akan mengukur menggunakan alat yang sesuai kaidah pengukuran BPN seperti itu, kadaster. Jadi nanti pasti akan berbeda. Jadi sebelum kita ngukur, kita edukasi dulu nih. Jadi masyarakat itu nggak kaget. Yang penting patoknya nggak berubah nih Pak. Patoknya tetap di situ. Kita sama-sama ngambil. Ukurannya pasti akan berbeda, tapi patoknya tidak berubah. Jadi biasanya masyarakat nerima seperti itu. Harus menerima karena mereka ada juga begitu ya saat pengukuran, tidak hanya teman-teman dari Mas Habibie saja, tapi memang ada si masyarakatnya, ada saksinya juga, kepala dusun tadi sebutannya begitu ya, untuk sama-sama hadir. Ketika proses pengukuran selesai, langkah apa selanjutnya Mas Habibie? Ketika pengukuran selesai, kita pun akan lanjut ke proses pengolahan data. Jadi dari pengukuran alat itu, data-datanya kita download, kita simpan di laptopnya kita, di komputer, kemudian diproses untuk penggambaran GU atau gambar ukur. Kemudian selanjutnya kita buat NUB, kemudian untuk pendaftaran NIB juga. Nah, proses selanjutnya sampai terbit PBT atau peta bidang tanah seperti itu. Jadi dari KJSB sendiri, kami produknya adalah gambar ukur tersebut sampai dengan peta bidang tanah. Baik. Gambar ukur dan peta bidang tanah begitu sampai di situ tugasnya begitu. Ketika meletakkan alat begitu yang di belakang Mas Habibie ini sendiri, bergeser sedikit juga bergeser hasilnya, iya. Tentu Seperti saja. apa? Jadi memang alat ini memiliki ketelitian milimeter dan sentimeter juga. Jadi ketika titiknya tidak pas, ada pergeseran, jadi akan mempengaruhi dimensi tanah tersebut seperti itu. Berarti memang harus kehati-hatian juga ya untuk meletakkan yang benar-benar sesuai. Karena cuaca saat ini ya untuk bulan Maret, April ya Mas Habibie ya tergolong ekstrim Pak. Kadang panas, kadang hujan. Berpengaruh sih nggak sih terhadap pengukuran untuk yang di bulan 2 bulan ke depan ini? Apakah hujan, tadi kan di video hujan gerimis masih diterjang nggak masalah gitu ya. Bagaimana kalau hujan badai, bermasalah nggak sih? Sangat bermasalah sebenarnya. Kembali lagi kita harus menerapkan keselamatan kerja seperti itu. Jadi memang karena alat kita sifatnya elektronik dan satelit, jadi disarankan sih sebenarnya kalau hujan itu kita nggak boleh mengukur seperti itu, karena akan beresiko alatnya rusak sendiri ataupun petugas ukurnya yang sakit mungkin karena kena hujan bisa jadi, dan kena petir. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai ya Jangan cuaca sampai. ekstrim. Oke, minggir dulu, nggak lama juga kok hujannya Iya, Pak ya, betul, iya. karena akan membahayakan Iya. orangnya dan juga akan membahayakan dari alat ukurnya itu Memang sendiri. lebih baik dihentikan kalau memang kondisi seperti itu. Mau tidak mau ya dimundurkan, Dihentikan, dikalahkan iya. dulu ya Pak ya. Berbahaya Istirahat juga. dulu, istirahat dulu. Jangan sampai nanti masuk berita Duta TV dengan berita yang tidak enak begitu ya Mas. Jadi lebih baik akan hati-hati dan tentunya meletakkan titik ukur begitu ya. Juga harus fokus, jangan sampai ada human error dan juga berpengaruh. Berarti sampai gambar dan juga peta bidang tanah. Selanjutnya kalau sudah selesai ATR BPN Kanwil Provinsi Kalimantan Selatan nih Pak, atau kantahnya sendiri, apa yang dilakukan Pak setelah proses pengukuran selesai? Biasanya kita kan ini, Mbak, kalau untuk permohonan-permohonan yang seperti ini kan kemenangan dari kantor pertanahan, Mbak. Jadi nanti di peta bidang itu kemudian untuk proses pengumuman, kalau yang
model sporadik itu yang model permohonan masyarakat per masyarakat itu hukumannya selama 1 bulan. Kemudian kalau yang model PTSL itu kan hukumannya bisa 2 minggu aja, Pak. Jadi peta bidang itu nanti dipakai untuk proses pengumuman. Nah, kenapa perlu pengumuman? Ini asas publisitas, Mbak. Oke. Asas publisitas biar masyarakat mengetahui, oh ternyata ada proses sertifikasi bidang tanah Pak Agus misalnya kan. Oh ternyata bentuknya seperti itu, bidang tanah di sebelahnya seperti ini, sehingga saling mengontrol. Jadi data itu dikontrol oleh yang bersangkutan, juga dikontrol oleh warga masyarakat, sehingga kalaupun ada perubahan, ada komplain dari masyarakat, kita cek lagi. Baik. Apakah ada kesalahan penggambarannya, atau bahkan mungkin kesalahan di saat pengukurannya. Nah itu kalau nanti itu sudah clear, kemudian ditetapkan sebagai peta bidang yang berlaku, maka bisa kita ambil datanya untuk proses penerbitan surat ukur, Mbak. Jadi surat ukur itu yang biasa kita lihat di sertifikat, Mbak. Jadi di sertifikat kan ada ureannya, kemudian ada surat ukur terkait data fisiknya, ada peta atau gambaran harusnya. Itu yang menjadi produk akhir dari pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadastral. Di surat ukur itu. Baik, memang ada prosesnya ya sampai Iya. keluar surat ukur di sertifikat itu sendiri. Iya, betul. Nah, yang saya lihat di sertifikat rumah tidak ada lebar, kemudian juga tidak ada panjangnya. Kenapa ini Pak? Kok hanya luasnya saja? Misalnya seperti rumah saya hanya 160 meter persegi, tapi tidak ada panjang kali lebar. Kenapa ini Pak? Ini pengetahuan dasar juga ya bagi pemirsa di rumah gitu ya. Iya. Ya, sebetulnya kan luasan itu kan informasi yang paling informatif bagi masyarakat gitu ya. Jadi itu yang paling dipermasalahkan masyarakat terkait dengan luasnya. Nah, terkait dengan data ukuran itu memang sudah kita rekam semuanya, Mbak. Jadi saat petugas ukur Mas Habib ke lapangan itu sudah ada tadi formulir gambar ukur. Semua data, metode, waktu pengamatan pun itu sudah Lengkap ya. lengkap tergambar di situ. Nggak mungkin kita menyajikan data yang sangat banyak ini ke dalam satu lampiran sertifikat di surat ukur, sangat tidak mungkin. Jadi memang Sehingga harus secara hanya keseluruhan luasnya saja ya digambar Pak ya. dengan baik, ada arah utaranya. Luasan ini yang bisa kita tampilkan dan itu menjadi hal komponen yang paling informatif untuk disampaikan ke masyarakat. Baik, tapi ketika kita pengen melihat hasilnya bisa ya berarti ya, karena memiliki kopiannya atau seperti apa ini Pak? Kita kan ada dokumennya, Mbak. Dokumen itu dokumen hidup di kantor kita dan nggak boleh hilang, nggak boleh, pokoknya kita selamatkan dengan sekuat tenaga kita di kementerian, karena itu dokumen hidup kita. Jadi kalau itu pemohon pemilik yang bersangkutan itu bisa untuk melihat kondisi itu bisa, tapi kalau orang lain ya nggak bisa karena terkait dengan data-data kerahasiaan juga data ya. yang terkait dengan data-data kadastralnya. Dan kalau kita kalau kita tampilkan pun bidang tanah itu kan bentuknya macam-macam tadi, Mbak. Ya tadi yang tidak beraturan. Ini gimana juga cara ngitung luasnya ini? Baik. Masyarakat tahunya kan yang bentuk persegi, bentuk bujur sangkar, panjang lebar dan sebagainya. Jadi sekali lagi makan waktu juga Pak ya kalau harus mengedukasi, ini harus dijelaskan seperti ini bentuknya seperti ini ya. Kayaknya kalau kita beli perumahan gitu kan kelihatan berapa lebarnya, misalnya 100 meter persegi begitu kan, sudah jelas. Gak mungkin panjangnya segini, lebarnya segini, karena memang sesuai dengan sertifikatnya ya. Betul. Wow, luar biasa sekali memang pengetahuan dasar yang memang harus dilakukan. Tapi ketika ada orang yang ingin membeli sertifikat itu Pak, ini kan ada saya misalkan dengan Bapak, saya ingin beli tanah sebidang tanah, pengen lihat sertifikasi ukurnya seperti apa, bisa Pak? Kalau kita di proses jual beli seperti itu, ya untuk ukuran nggak bisa, Mbak. Jadi ya percaya saja dengan produk kita. Baik. Toh dari produk sertifikat itu nanti kita punya dokumen yang lebih lengkap di kantor pertanahan. Jadi percaya karena memang sudah iya, jelas betul. Begitu ya. Yang penting kalau mau beli yang penting cek lokasinya di lapangan, benar enggak ini bidang tanahnya, lihat di sertifikatnya, bentuk di surat ukurnya sama enggak dengan kondisi di lapangan. Baik, itu sudah cukup itu karena memang sudah ketika cukup, memiliki sertifikat hak milik atau sertifikasi otomatis sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Tapi pertanyaan saya, kenapa kok ada tanah yang tumpang tindih tapi sertifikatnya juga sah nih Pak? Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Bincang Pertanahan.
Ya, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan kami dalam Bincang Pertanahan di episode yang membahas apa itu pengukuran tanah dan masih bersama dengan Pak Bambang dan juga Mas Habibi begitu ya. Memang panjang lebar kita sudah membahas bagaimana metodenya, alatnya. Tadi saya sudah sounding di segmen 3 terakhir mengenai tumpang tindih pengukurannya dari segi pengukurannya. Mungkin ada masyarakat A melaporkan ini batas tanah saya, si B ini batas tanah saya sehingga muncul tumpang tindih pengukuran. Seperti apa ini Pak? Ini Mbak, jadi dalam konteks tumpang tindih pengukuran itu sebetulnya kalau memang di masyarakat sendiri dalam pemasangan tanda batas itu sudah disepakati bersama, kemudian memang tidak ada perubahan saat diukur, itu sebetulnya nggak akan terjadi tumpang tindih pengukuran. Kalaupun itu ada, itu mungkin lebih ke proses-proses dalam proses pengambilan data saja antara misalkan petugas ukur A dengan petugas ukur B dan sebagainya. Tapi dalam konteks kita bekerja secara profesional dengan alat yang memadai, metode yang benar, kemudian tanda batasnya tidak bergeser, tidak berubah, itu saya yakin tidak akan ada tumpang tindih pengukuran itu. Tapi juga mungkin ya Pak, ketika masyarakat sudah memiliki sebidang tanah berapapun lebar dan luasnya begitu, otomatis tanah itu dihidupkan, bukan berarti apa-apa, jangan sampai malah seperti tidak berpenghuni ya Pak ya, mudah sekali nanti diserobot dan lain sebagainya. Nah, siapa sih Pak, dari awal kan saya ingin menanyakan begitu, siapa sih Pak yang murni melakukan pengukuran? Tadi kan juga sudah ada KJSB dan lain sebagainya, seperti apa Pak? Betul Mbak, jadi kita mulai tahun 1998 Mbak ya. Jadi kita kan dalam konteks perpetaan, sertifikasi, pendaftaran tanah kan kita punya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 mengenai Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian di tahun 97 kita punya PP 24 tahun 97 mengenai pendaftaran tanah. Dan mulai PP inilah kita mengakomodir bahwa kita perlu mitra di dalam pekerjaan pengukuran dan pemetaan, karena target kita yang besar Mbak. Jadi karena target kita besar, nggak mungkin kita sendiri, orang-orang BPN sendiri, ASN yang mengukur di lapangan, tapi kita butuh mitra, sehingga waktu itu muncullah yang kita sebut dengan KJSKB waktu itu, tapi sekarang menjadi KJSB, Kantor Jasa Surveyor Berlisensi. Di dalamnya ada surveyor kadastral seperti Mas Habibie ini, kemudian ada juga asisten surveyor kadastral. Dan yang terakhir ini diatur dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN nomor 9 ya Mas ya, nomor 9 tahun 2020 Mbak. Itu yang mengatur bagaimana persyaratan menjadi KJSB, bagaimana mendapatkan lisensi, kewenangan, etika dan sebagainya, itu yang sudah ditetapkan oleh kementerian untuk menggandeng mitra kerja dalam pekerjaan pengukuran dan pemetaan. Berarti mungkin lebih jelas ke mitra juga kerja ya. yang syah begitu ya, yakni KJSB. Mas yang membidangi aslinya begitu ya, seperti apa? Untuk di Indonesia sendiri sih KJSKB itu sebenarnya muncul di 2017. Kemudian di 2020 kita dan 2021 kita diganti menjadi KJSB. Kepanjangannya Kantor Jasa Surveyor Berlisensi. Jadi KJSB ini itu menaungi surveyor berlisensi. Surveyor berlisensi itu ada dua, surveyor kadaster dan asisten surveyor kadaster. Jadi semua perorangan itu dinaungi oleh KJSB. Kebetulan di Kalimantan Selatan ini kita ada 3 KJSB. Cuma 3, satu provinsi. 3 KJSB. Kita punya SK resmi dari ATR BPN sendiri, dari Kementerian Pusat. Nah, jadi sekalian promosi juga Mbak ya. Monggo. Jadi posisinya KJSB adalah mitra BPN dalam sebagai ujung tombak pengukuran seperti itu. Jadi kita pun mendapatkan pekerjaan bisa dari BPN-nya sendiri, bisa dari masyarakat langsung seperti itu. Jadi dalam era digitalisasi juga kan posisinya KJSB ini punya aplikasi sendiri namanya Simaski. Ini masih dalam tahap trial. Jadi di situ masyarakat bisa langsung request pengukuran. Jadi ada beberapa layanan yang kita layani. Mungkin ini salah satunya saya sebutkan adalah misalnya untuk jenis permohonannya mengetahui luas, pendaftaran pertama kali, hak milik adat ataupun negara, kemudian
pemisahan, pemecahan, penggabungan, pembaharuan, pengembalian batas, plotting, pembuatan peta situasi dan lain-lain. Sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Jadi memang kita spesialisasi pengukuran kadasternya seperti itu. Dan tentunya terpercaya ya, BPN aja bermitra, kenapa masyarakat tidak harus percaya begitu ya Pak ya. Nah baik, sebelum kita mengakhiri segmen kali ini, kita akan menyimak dulu nih Mas Habibie dan juga Pak Bambang mengenai video dari lurah dan juga masyarakat tanggapan yang mengenai program PTSL. Berikut tayangan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imbauan untuk program PTSL, pertama untuk warga yang ingin daftar, daftarkan di kelurahan setempat atau di Kelurahan Sungai Tiong saat ini. Terus bisa juga pendaftaran melalui di RT atau RW-nya. Kedua yang harus diperhatikan juga tapal batas untuk kiri, kanan, belakang, depan itu harus diperhatikan juga. Dan untuk membantu kawan-kawan di lapangan pengukuran, sebelum pengukuran lahan harus dipasangi patok dan lahan juga harus sudah bersih. Dan yang lebih penting lahan itu juga harus clear dan clean, tidak ada permasalahan dari pihak-pihak yang mengaku itu tanah mereka. Ya istilahnya untuk menghindari tumpang tindih lah. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kak Bu, dengan adanya program PTSL ini Bu, Alhamdulillah merasa terbantu sekali masyarakat Desa Pumpung dengan adanya bantuan ini. prosesnya rumit nggak Bu awalnya? Enggak. Awalnya seperti apa Bu? Awalnya kemarin tuh disuruh kumpul spradik surat tanah sebelum dibikin sertifikat. Lalu setelah itu langsung diukur dari pihak Tuhan Jadi tidak mempersulit warga ya? tidak sulit. Pemirsa dan juga narasumber yang hadir ke studio hari ini, kita sudah sama-sama menyaksikan ya mengenai lurah dan juga masyarakat Sungai Tiong yang sangat terbantu dengan program PTSL. Terakhir nih, apa yang ingin Pak Bambang sampaikan kepada masyarakat agar segera mendaftarkan tanahnya secara sah nih Pak di BPN ataupun kantah yang lainnya, seperti apa Pak? Oke, jadi yang perlu kita pahami kepada seluruh masyarakat kita semuanya, bahwa tanah adalah sumber kehidupan. Mohon untuk bisa benar-benar dijaga, dikuasai, dimanfaatkan dengan baik. Dan salah satu menjaga sumber kehidupan kita, tanah kita adalah dengan mengajukan atau mengikuti PTSL dengan baik sehingga terbit sertifikat yang merupakan hak yang paling kuat untuk kita masyarakat semuanya. Mungkin itu aja, Pak. Baik, ke Mas Habibie nih, apakah banyak tantangan begitu dalam proses pengukuran? Bagaimana cara menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut? Apalagi kan saat ini zaman semakin canggih dan lain sebagainya, Mas Habibie. Oke. Untuk tantangan sendiri sebenarnya di pemetaan itu kita semua sudah diakomodir oleh teknologi sebenarnya. Jika areanya masih bisa dijangkau, kita bisa menggunakan peralatan yang terestris tadi. Jika areanya sulit, kita bisa menggunakan sistem fotogrametri seperti itu. Yang pasti setiap pengukuran kita selalu minta dukungan dari masyarakat semua. Seperti itu, dalam artian menjaga patoknya seperti sesuai aturan. Habis itu setelah dipasang patok juga dipelihara, selalu dibersihkan, seperti itu sih. Itu aja pesannya. Baik, dukungan dari masyarakat. Dan terakhir, dalam sebuah diskusi, dalam sebuah talk show, pasti ada closing statement-nya nih Pak. Singkat saja, silakan Pak Bambang. Sekali lagi bahwa tanah adalah sumber kehidupan, tolong dijaga, tolong dimanfaatkan dengan baik. Dan salah satu proses penjagaan adalah dengan sertifikasi tanah secara massal. Silakan Bapak Ibu untuk ikut berpartisipasi dengan sebaik-baiknya. Berpartisipasi dalam PTSL yang sangat mudah. Betul. Dan juga tidak ribet Pak ya, ada yang membantu juga, dan bahkan bisa dari teman-teman BPN langsung datang begitu. Nah silakan ke Mas Habibie closing statement-nya, atau mungkin promosi juga bisa ya. Sebagai akhirnya. Ini sebenarnya baru, KJSB ini mungkin di telinga masyarakat masih baru, jadi kita memastikan masyarakat jika ingin tanahnya diukur, mengetahui luas secara pasti, untuk pengembalian batas dan segala macamnya bisa menghubungi kami lewat kantor pertanahan masing-masing. Sebenarnya ada nanti kita sudah kerjasama dengan tiap kantor pertanahan di tiap kabupaten atau kota.
Baik, terima kasih Pak Bambang Suyudi selaku Kepala Bidang Survei Pemetaan Kanwil ATR BPM Provinsi Kalimantan Selatan dan juga Mas Habibi Farid dari Juru Ukur Tanah KJSB sudah berbagi dalam program Bincang Pertanahan kali ini tentunya dengan episode apa itu pengukuran tanah. Semoga dialog singkat kita pada hari ini bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Akhir kata saya Fatia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kembali kami mengingatkan untuk terus menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.